Selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romo Luciaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara semua selalu di dalam sukacita dan terus di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa, memakai firman Tuhan, menuntun kita, mengajar kita untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sampai pagi ini, kasih-Mu tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah hari ini boleh menjadi sukacita bagi kami, dan kami terus dimampukan menjalani hari-hari kami dengan mengandalkan Engkau. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami selalu diterangi firman Tuhan, dan kasih Tuhan tidak pernah melepaskan kami di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 6 Januari 2023, tertulis dalam Lukas 4 ayat 12. Demikianlah dikatakan. Alai dialusi Yesus ibana muse didokdo dang jadi ujunanmu Tuhan di Batam. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika manusia sedang lemah, dia akan mudah sekali jatuh ke dalam pencobaan. Ketika hidupnya sedang susah, dia juga sangat mudah jatuh ke dalam pencobaan. Ketika dia sedang berambisi yang sangat besar, mendapatkan apa yang diinginkan pun, dia akan jatuh ke dalam pencobaan. Orang yang sedang di dalam pencobaan tentu sangat mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Segala keinginan-keinginan daging, hasrat-hasrat duniawi menyeret pikiran, menyeret hati, dan bahkan memaksa manusia untuk berbuat dosa. Ketika seseorang sedang sangat kelaparan, dia tidak mendapatkan makanan, maka dengan mudah sekali orang akan berbuat kejahatan. Seseorang sanggup membunuh, sanggup mencuri, sanggup berbuat yang sangat keji untuk mendapatkan makanan, untuk terhindar dari kelaparan. Seseorang yang menginginkan sesuatu jabatan, sesuatu kekuasaan yang lebih besar, yang lebih tinggi, sanggup menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ya, keinginan-keinginan kita dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap teguh, kita harus tetap berdoa dan berjaga-jaga agar kita kuat, dimampukan untuk menjalani berbagai-bagai kesulitan, sehingga kesulitan itu tidak membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut,
tetapi daging lemah. Tubuh kita lemah, tubuh kita terbatas. Itulah sebabnya sesuatu yang lemah, sesuatu yang terbatas sangat memerlukan sesuatu yang kuat untuk menopangnya, yaitu kuasa Allah yang mampu dan sanggup menopang kehidupan kita. Hanya Tuhan satu-satunya lah tempat perlindungan dan pertolongan kita, agar kita luput dari pencobaan. Karena tidak seorang pun manusia yang hidup di bumi ini yang tidak pernah mendapat pencobaan, yang tidak pernah mendapatkan kesulitan, pergumulan di dalam hidup. Itu adalah warna kehidupan kita yang harus kita jalani dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi pencobaan, Tuhan mau kita harus selalu mengingat Dia dan terus berserah kepada Dia. Karena hanya Dialah kekuatan, hanya Dialah sumber pertolongan kita. Ketika Yesus telah menjalani puasa 40 hari lamanya, tentu sebagai manusia Yesus sangat menderita. Dia sangat lemah, kelaparan dan lain sebagainya. Dan inilah kesempatan iblis untuk mencobai Dia. Di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13, ini ada 3 bagian pencobaan yang dialami oleh Yesus yang dilakukan oleh iblis. Di mana ketika Dia sedang lapar-laparnya, sedang lemah, iblis datang. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Sungguh Yesus yang adalah manusia juga sungguh benar-benar anak Allah, sungguh benar-benar Allah. Dia berkata, di dalam kelemahan fisiknya, Dia katakan, manusia tidak hidup dari roti saja. Di sini mau mengatakan di saat lemah, di saat tidak berdaya, Yesus yang mengalami penderitaan sebagai manusia, Dia sanggup menolak segala keinginan iblis, menahan segala keinginan daging. Di situ kita mau belajar untuk tetap kuat dan setia sekalipun kita sedang di dalam kesusahan. Lalu pencobaan yang kedua yang disampaikan iblis dalam Lukas 4 ayat 5 sampai ayat 7. Iblis menunjukkan semua kerajaan dunia. Jika Yesus mau menyembahnya, maka semua itu diberikan kepadanya. Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang mau dikatakan, di dalam segala situasi keinginan kita, segala harapan-harapan kita, ambisi hidup kita, gantungkanlah harapanmu kepada Tuhan. Jangan berharap dan bergantung kepada manusia dan kepada dunia. Dan pencobaan yang ketiga, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan dengan sangat jelas dan tegas Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari renungan kita pada hari ini kita banyak belajar. Begitu Allah mengasihi kita, begitu Allah melindungi dan menjaga kita, tetapi bukan berarti kita mencobai Dia dengan terus berbuat dosa. Bukan berarti ketika kita sudah menjadi Kristen, kita sudah beroleh keselamatan, maka kita dengan leluasa berbuat dosa di tengah-tengah kehidupan. Dengan pikiran, ya Tuhan akan mengampuni, Tuhan beri kesempatan. Tuhan tidak mau dicobai. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan kita tidak datang berulang. Kesempatan kita diberikan untuk kita mengubah hidup kita menjadi lebih baik hari ini. Dimulai saat ini. Jangan tunggu nanti, jangan menunda hari. Berubahlah dan tetaplah berserah dan mengandalkan Tuhan. Jika engkau menghadapi pergumulan, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, tetapi andalkanlah Dia.
Jika engkau menghadapi kesulitan, jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Tetaplah setia di dalam Tuhan dan terus mengubah hidup, mengubah diri, hati untuk menjadi yang terbaik menurut Tuhan. Tetap semangat ya, dan teruslah setia menjalani hari-hari di sepanjang tahun ini, karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menguatkan hati kami. Firman-Mu membuat kami semakin mengenal dan mencintai Engkau dengan sungguh di dalam hidup kami. Apapun pencobaan yang terjadi dalam hidup kami, Engkaulah kekuatan dan pertolongan kami untuk tetap hidup kuat dan setia kepadamu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam hidup kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.